Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas akuntansi keuangan menengah 1. Ini adalah materi UTS, ada laporan keuangan dan standar akuntansi, kerangka konseptual, pelaporan keuangan, lalu di pertemuan selanjutnya kerangka konseptual untuk pelaporan keuangan lanjutan, sistem informasi akuntansi, laporan laba rugi dan informasi yang terkait, lalu neraca dan laporan arus kas, serta pertemuan ke-7 ada kas dan rekonsiliasi bank. Ini materi UAS, ada penjelasan mengenai piutang usaha, piutang wesel. Di pertemuan 11 ada pendekatan atas dasar harga pokok, lalu metode harga pokok, aktiva tetap, pertemuan 14 aktiva tetap lanjutan, dan aktiva tetap tak berwujud. Ini adalah buku panduan yang saya pakai, yaitu Akuntansi Keuangan Menengah volume 1 karangan Kieso, ya. Ini bisa kamu dapatkan di perpustakaan atau Gramedia, ya. Oke, masuk ke materi. Kita akan membahas tadi laporan keuangan dan standar akuntansi. Di sini ada informasi perusahaan. Nah, perusahaan itu menyajikan informasi yang relevan bagi pengguna untuk membantu dan pengambilan keputusan. Informasi yang disajikan dapat berupa informasi keuangan dan non-keuangan. Kalau yang non-keuangan itu adalah informasi misalkan mengenai CSR, lalu GCK, ya. Lalu informasi yang disajikan dapat bersifat mandatori atau wajib, ya, yang diharuskan oleh regulasi, atau informasi bersifat voluntary. Voluntary itu bersifat sukarela. Lalu penyajian informasi dapat mengurangi cost of capital dan cost of debt karena berkurangnya asimetri informasi atau ketidaksamaan informasi antara pemegang saham dengan stakeholder. Lalu informasi perusahaan lainnya di sini dapat berupa laporan keuangan, laporan tahunan atau annual reporting, laporan berkelanjutan atau sustainability reporting, itu mengenai triple bottom line, ya. Lalu laporan terintegrasi, integrated reporting, lalu informasi digital. Nah, di sini laporan keuangan itu kan memberikan informasi kepada memberikan informasi yang berupa posisi keuangan, kinerja, perubahan posisi keuangan dalam suatu perusahaan yang nantinya bermanfaat bagi pembaca atau pemakai dalam pengambilan keputusan. Nah, laporan keuangan ini menunjukkan apa yang telah dilakukan manajemen dan bagaimana pertanggungjawaban sumber daya yang dipercayakan kepada si manajemen tersebut. Jadi di sini laporan keuangan adalah sarana pertanggungjawaban manajemen untuk mempertanggungjawabkan sumber daya yang dikelolanya, ya. Lalu laporan keuangan itu disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan atau SAK. Penerapan standar akuntansi keuangan untuk hal-hal yang bersifat material, pernyataan ini tidak wajib, ya, diterapkan untuk unsur-unsur yang tidak material. Lalu selanjutnya di sini ada karakteristik dari akuntansi. Yang pertama ada identifikasi, pengukuran, dan mengkomunikasikan tentang informasi keuangan. Jadi di dalam akuntansi bagaimana transaksi-transaksi itu diidentifikasi, lalu diukur, lalu dibuat suatu laporan yang gunanya untuk sarana komunikasi antara manajemen dengan pengguna laporan keuangan tersebut. Yang nantinya laporan keuangan itu akan menjadikan suatu informasi yang berguna sebagai sarana pengambilan keputusan. Lalu selanjutnya ada entitas ekonomi. Di sini berarti bahwa kekayaan perusahaan itu berbeda dengan kekayaan si pemiliknya. Jadi nanti keduanya akan dipisahkan. Nanti di situ akan kelihatan bagaimana kinerja perusahaan itu, bagaimana si perusahaan menghasilkan suatu laba atau keuntungan
dengan aset yang dimiliki. Lalu di sini ada pihak-pihak yang berkepentingan atas laporan keuangan. Di sini ada economic entity, jadi di sini tadi accounting itu dia mengidentifikasi, mengukur, dan mengkomunikasikan nantinya akan dibuat suatu financial statement atau laporan keuangan yang isinya laporan laba rugi, lalu laporan arus kas, perubahan ekuitas, dan pengungkapan ya, catatan atas laporan keuangan. Ada juga informasi tambahan yang ditambahkan di laporan keuangan, misalkan ada tentang prospektif atas suatu perusahaan, lalu new release, dan informal impact statement. Jadi bagaimana dampak bagi lingkungan di dalam maupun di luar perusahaan tersebut. Lalu selanjutnya ada akuntansi dan alokasi modal. Di sini perusahaan dalam mengelola sumber daya yang terbatas akan dibantu oleh akuntansi untuk mengefisiensikan bagaimana caranya untuk mengelola sumber daya tersebut. Nah, di sini informasi keuangan yang disajikan oleh perusahaan itu akan membantu pemakai laporan keuangan untuk mengalokasikan dan membuat keputusan agar modal yang dimilikinya itu dapat digunakan secara efisien dan efektif. Lalu user present and potential. Nah, di sini nanti investor dan kreditor ini dalam menggunakan laporan keuangannya itu digunakan untuk mengalokasikan sumber-sumber modal yang dimilikinya. Lalu capital allocation, di sini proses itu nanti akan menentukan bagaimana alokasi uangnya untuk menciptakan investasi dalam perusahaan yang bersangkutan. Nah, di sini ada standar berkualitas tinggi, jadi di masa globalisasi nanti kan membutuhkan satu set standar akuntansi internasional. Di sini beberapa elemennya. Yang pertama ada satu set standar akuntansi berkualitas tinggi yang ditetapkan oleh Badan Standar Tunggal, lalu konsisten dalam penerapan dan interpretasi, adanya suatu pengungkapan umum, terus tidak lupa itu ada standar audit umum untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan yang disusun atau dibuat itu sudah memenuhi standar akuntansi yang berlaku, dan pendekatan umum untuk meninjau peraturan penegakannya, serta adanya pendidikan dan pelatihan peserta. Lalu yang ketujuh di sini ada sistem pengiriman umum, misalnya ada extensible business dan pendekatan umum untuk tata kelola perusahaan dan kerangka hukum di seluruh dunia. Di sini ada tujuan dari laporan keuangan. Sudah pasti bahwa laporan keuangan itu berisikan tentang informasi posisi keuangan, kinerja perusahaan, suatu perusahaan ya, yang nanti berguna untuk menyajikan potensi ekuitas dari si investor, dan berguna juga bagi pemberi pinjaman agar si pemberi pinjaman mengetahui bagaimana likuiditas dan solvabilitas perusahaan tersebut. Lalu ada kreditur dalam membuat keputusan sesuai dengan kapasitas penyedia modal. Lalu tujuan umum dari laporan keuangan itu adalah menyediakan informasi laporan keuangan berbagai pengguna itu ada stakeholder dan shareholder-nya, lalu memberikan informasi yang paling berguna setidaknya untuk memilih biaya paling terkecil. Jadi di dalam laporan keuangan itu berguna juga untuk mengestimasikan biaya-biaya yang akan dikeluarkan di masa yang akan datang. Jadi si manajemen bisa pilih nih biaya-biaya mana yang paling menguntungkan bagi perusahaan.
Lalu ada penyedia modal. Di sini investor adalah kelompok pengguna utama. Karena si investor ini ingin melihat bagaimana kemampuan perusahaan itu dalam mengembalikan investasi yang sudah ditanamkan oleh investornya. Perusahaan itu mampu atau tidak memberikan keuntungan bagi investor tersebut. Lalu dari perspektif entitas, di sini perusahaan dipandang sebagai terpisah dan berbeda dari pemiliknya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kekayaan perusahaan itu terpisah dari kekayaan pemilik. Jika keduanya sudah dipisahkan, maka akan kelihatan bagaimana kinerja si perusahaan tersebut, bagaimana perusahaan itu menghasilkan keuntungan dengan aset yang dimilikinya. Lalu pengambilan keputusan. Di sini investor tertarik menilai perusahaan dari kemampuan menghasilkan net cash inflow-nya. Jadi bagaimana si perusahaan itu mengelola kas yang dibutuhkannya. Lalu kemampuan manajemen untuk melindungi dan meningkatkan investasi penyedia modal ya, yaitu si investor. Oke, nah, di sini ada dua organisasi utama penyusun standar akuntansi. Yang pertama ada IASB, yaitu International Accounting Standard Board. Ini yang menerbitkan IFRS atau International Financial Reporting Standard. IFRS ini digunakan oleh sebagian besar bursa asing ya, dan standar ini juga dapat digunakan oleh perusahaan asing yang terdapat di bursa efek Amerika Serikat. Nah, si IFRS ini sudah digunakan lebih dari 115 negara ya. Organisasi yang kedua itu ada FASB atau Financial Accounting Standard Board. Dia menerbitkan yang namanya SFAS, Statement of Financial Accounting Standard. Nanti itu diperlukan untuk semua perusahaan yang laporan keuangan berbasis USA. Nah, si FASB ini nanti akan melahirkan yang namanya International Organization of Security Commission. Di sini si IOSCO ini tidak menetapkan standar akuntansi. Dia itu didedikasikan untuk memastikan bahwa di dalam pasar global itu dapat beroperasi secara efisien dan efektif saja. Jadi dia nggak buat yang namanya standar akuntansi. Lalu di IASB itu sebenarnya terdiri dari 4 organisasi ya. Yang pertama ada International Accounting Standard Committee Foundation, terus International Accounting Standard Board dan Standard Advisor Council, lalu International Financial Reporting, Interpretation, dan Commit. Nah, ini adalah 4 organisasi yang ada di IASB. Di sini ada beberapa elemen dalam proses penyusunan IASB ya. Yang pertama, keanggotaan itu IASB anggotanya terdiri dari 14 orang. Lalu otonomi, IASB itu bukan bagian dari organisasi profesional lainnya. IASB ditunjuk oleh dan hanya bertanggung jawab kepada International Accounting Standard Committee Foundation. Serta si IASB ini nggak berpihak ya. Para anggota IASB itu harus memutuskan semua hubungan dan dari pemberi kerja di masa lalu. Jadi IASB itu dapat bekerja secara independen. Lalu pemungutan suara, 9 dari 14 suara diperlukan untuk mengeluarkan IFRS baru. Ini adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh IASB, diantaranya ada tadi IFRS ya, standar pelaporan keuangan internasional, terus kerangka dasar pelaporan keuangan. Di sini berisikan tentang tujuan dan sistem fundamental yang akan digunakan oleh Dewan untuk mengembangkan standar-standar di masa yang akan datang. Lalu interpretasi pelaporan keuangan internasional. Di dalam interpretasi juga nanti berisikan tentang
standar-standar mana, interpretasi mana yang tidak pas dengan standar yang berlaku. Lalu jenis pernyataan, di sini ada hierarki IFRS. Nah, untuk setiap perusahaan yang menunjukkan bahwa laporan keuangannya itu dibuat dengan IFRS, maka dalam penilaian atau dalam rangka audit, perusahaan pertama kali melihat IFRS-nya ya, International Financial Reporting Standard, lalu International Accounting Standard, dan interpretasinya. Jadi untuk setiap perusahaan yang menunjukkan bahwa dia menggunakan IFRS dalam laporan keuangannya, dia harus menggunakan standar dan interpretasi yang berlaku atau yang diterapkan oleh IFRS. Ini berikut tantangan suatu laporan keuangan. Jadi IFRS dalam lingkungan politik ini, jadi ini ada kelompok pengguna yang mempengaruhi dalam penyusunan standar akuntansi ya. Di sini kan di dalam penyusunan standar ini ada kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan masing-masing. Nah, kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan masing-masing itu mempunyai cara efektif untuk masuk ke dalam untuk masuk menjadi bagian dalam penyusunan IFRS tersebut, karena mungkin kelompok-kelompok tersebut akan menerima dampak dari standar-standar yang akan diterapkan atau diberlakukan. Mungkin aja misalkan suatu perusahaan ingin mencatat kejadian ekonomi yang ada di perusahaannya dengan cara dan sistem tertentu. Jadi agar itu menguntungkan bagi mereka masuk ke dalam anggota atau yang mempengaruhi dalam penyusunan akuntansi standar tersebut ya. Selanjutnya, tantangan selanjutnya ini ada kesenjangan harapan ya. Jadi apa yang masyarakat pikirkan yang harus dilakukan oleh akuntan itu tidak sama dengan apa yang dipikirkan akuntan yang akuntan dapat lakukan. Jadi ini bermula dari kasusnya Enron ya, pada waktu itu. Pada saat itu kasusnya Enron itu terjadi manipulasi keuangan. Jadi pemerintah Amerika Serikat melahirkan yang namanya Sarbanes-Oxley. Di situ pemerintah Amerika Serikat meminta untuk setiap perusahaan itu mengungkapkan bagaimana pengendalian internal itu digunakan di perusahaan tersebut dan harus dilaporkan dalam laporan keuangannya. Nah, di sini ada isu-isu signifikan terkait dengan financial reporting. Yang pertama adalah pengukuran non finansial, pencarian informasi, urutan aset, dan tepat waktu. Di sini isu-isu yang beredar bahwa laporan keuangan itu tidak bisa mengungkapkan pengukuran non finansial, misalkan terkait kepuasan pelanggan terhadap produknya perusahaan tersebut, atau misalkan tanggung jawabnya perusahaan terhadap lingkungan yang mereka terhadap lingkungan di sekitar perusahaan, atau misalkan tata kelola perusahaannya bagaimana. Di situ pada waktu itu isu-isu itu mulai beredar kuat ya. Lalu pencarian informasi. Nah, pada waktu itu bahwa laporan keuangan itu dinilai tidak bisa memberikan informasi terhadap penggunanya, karena informasi-informasi yang disampaikan di laporan keuangan itu tidak dapat dibaca oleh semua pengguna laporan keuangan. Artinya cara penyampaian informasi dalam laporan keuangan itu masih sulit dipahami oleh penggunanya, nggak semua. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa memahami informasi yang ada di dalam laporan keuangan tersebut.
Lalu urutan aset, di sini laporan keuangan pada waktu itu dinilai hanya memikirkan aset yang tangible saja, sedangkan aset-aset intangible itu tidak kurang difokuskan, padahal aset-aset intangible itu juga memberikan keuntungan bagi perusahaan. Lalu tepat waktu, dinilai bahwa laporan keuangan itu disusun kurang tepat waktu ya pada saat periode akuntansinya. Lalu selanjutnya di sini ada tantangan dari etika lingkungan dari financial accounting. Perusahaan yang berkonsentrasi pada maximizing the bottom line menghadapi tantangan kompetisi dan menekankan hasil jangka pendek, menempatkan akuntan pada lingkungan penuh tekanan dan konflik. Nah, di sini bahwa di perusahaan itu hanya menekankan bagaimana menghasilkan keuntungan aja. Di sini di IFRS tidak mengatur tentang apakah si IFRS ini dapat menangani masalah-masalah yang ada di sini ya, terkait dengan tantangan kompetisi, lalu bagaimana si laporan keuangan itu dapat memproyeksikan di masa yang akan datang, itu IFRS dinilai belum bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Lalu melakukan sesuatu yang benar tidak selamanya mudah dan jelas. Jadi akuntan pada saat itu kebingungan hal-hal yang menurut mereka sudah benar lakukan, tetapi beda penerimaannya di masyarakat dan pembaca si pembaca laporan keuangan. Lalu tantangan selanjutnya ada di perubahan internasional. Pada tahun 2002 di sini IASB dan FASB secara formal membuat komitmen untuk merubah dari GAAP, USA dan standar internasional dengan sekutu. Nah, ini ada perubahan ya, jadi itu akan membuat tantangan di laporan keuangan untuk menyesuaikan kembali atau untuk beradaptasi atas perubahan-perubahan tersebut. Oke, selanjutnya ada 5 pilar standar akuntansi Indonesia yang ada di Indonesia. Yang pertama itu ada PSAK, pernyataan standar akuntansi keuangan, ada SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, lalu ada SAK PMKM, ada SAK syariah, dan SAP standar akuntansi pemerintahan. Yang empat ini, PSAK, SAK etap, SAK MKM dan syariah, ini diproduksi oleh IAI, dan ini standar akuntansi pemerintah diproduksi oleh pemerintahan. Nah, di sini IFRS hanya diadopsi oleh PSAK dan diterapkan ya, efektif itu tahun 2012. Terus di tahun 2013 itu dilakukan revisi standar dan ditambahkan standar baru yang itu PSAK 65, 66, 67, 68, efektifnya tahun 2015. Terus tahun 2015 dikeluarkan PSAK 69 tentang agrikultur dan revisi beberapa standar. Kalau di sini ada SAK etap yang dikeluarkan tahun 2010, ini dikeluarkan 2010, lalu MKM-nya dikeluarkan tahun 2016. Di sini SAK etap atau entitas tanpa akuntabilitas publik ini, SAK ini lebih disederhanakan ya, jadi pilihan pada alternatif standar yang lebih sederhana dan penyederhanaan atas pengakuan dan pengukuran, mengurangi pengungkapan dan penyederhanaan. Nah, standar ini merupakan berdiri sendiri ya secara keseluruhan atau stand alone. SAK etap ini bisa digunakan oleh usaha kecil dan menengah ya. Manfaat dari SAK etap ini ya, perusahaan kecil menengah diharapkan mampu untuk menyusun laporan keuangannya sendiri dan dapat diaudit dan mendapat opini audit sehingga dapat menggunakan laporan keuangannya untuk mendapatkan dana. Jadi SAK etap ini kan jadi ya bentuk laporannya lebih sederhana, terus pengakuan dan pengukurannya juga lebih
disederhanakan, ini akan membantu perusahaan yang kecil dan menengah agar bisa membuat laporan keuangan sendiri sehingga nanti dapat digunakan untuk mendapatkan dana, misalnya pinjaman dari bank ya. Karena kalau untuk mendapatkan dana dari bank akan meminta laporan keuangan perusahaannya untuk penilaian dari segi likuiditas dan solvabilitasnya. Lalu lebih sederhana dibandingkan dengan PSAK IPS sehingga lebih mudah dalam implementasinya. Setiap tetap memberikan informasi yang handal dalam penyajian laporan keuangan. Jadi walaupun SAK etap ini disusun secara sederhana, tapi diharapkan nanti laporan keuangan SAK etap itu tetap memberikan informasi yang handal, artinya informasi yang tidak menyesatkan bagi pemakai laporan keuangannya, sehingga dapat digunakan dalam pengambilan keputusan. Ini adalah bagian-bagian dari laporan keuangan SAK etap. Ada laporan laba rugi, neraca, ada perubahan ekuitas, tetapi tidak perlu jika perubahannya hanya karena adanya laba dan dividen. Laporan arus kas ini pakai metode tidak langsung dan CALK. Ini isi dari SAK etap yang bab pertama itu ruang lingkup sampai dengan bab 30 berisikan tanggal efektifnya. Yang pertama itu ruang lingkup disahkan tahun 24 Oktober tahun 2016 dari launchingnya di Komite Nasional ya, tanggal 8 Desember 2016. Isi standarnya ini kata pengantar, ada isi pokok standar, bukan bagian standar, dan contoh ilustrasi laporan keuangan. Nanti dilengkapi juga oleh jurnal penyesuaian kas menjadi aktual ya. Lalu selanjutnya di sini ada SAK EMKM. EMKM itu entitas mikro, kecil, dan menengah. Jadi etap entitas tanpa akuntabilitas publik yang nantinya memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah berdasarkan peraturan dan perundang-undangan dapat menggunakan SAK EMKM. Nah, terus SAK EMKM ini dapat digunakan entitas lain jika otorisasi mengizinkan entitas tersebut menyusun laporan keuangan dengan menggunakan SAK EMKM. Tentunya harus membuat laporan dan permohonan yang berdasarkan ini peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Ini adalah bagian-bagian laporan keuangan SAK EMKM. Di sini terdiri dari 3, ada laporan laba rugi, posisi keuangan, dan CALK. Isi pengaturan dari EMKM ini terdiri atas 18 bab ya, dari ruang lingkup sampai dengan tanggal efektif. Oke, selanjutnya ada standar akuntansi pemerintahan. Nah, ini digunakan oleh pemerintah pusat maupun daerah atau badan layanan umum. Kalau pemerintah pusat itu terdiri dari laporan keuangan lembaga kementerian, kalau daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Regulasinya itu dibutuhkan oleh PP ya, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sama PMK. Standar dikembangkan pada praktik akuntansi pemerintahan dan berlaku secara internasional. Terus acuannya ada pada International Public Sector Accounting Standard. Nah, ini isi struktur SAP berbasis accrual. Jadi PSAP yang kan ada 2, ada basis kas menuju accrual dan basis accrual. Kalau yang basis menuju accrual itu ada penyajian laporan keuangan. Ini menuju accrual yang sudah fix pakai basis accrual ini ke semuanya kecuali laporan realisasi anggaran berbasis
operasional, neraca, perubahan ekuitas, arus kas, CALK, laporan realisasi anggaran, laporan perubahan, SAL ya, saldo anggaran lebih. Jadi di laporan realisasi anggaran itu nanti isinya ada defisit, surplus dan defisit, transaksi-transaksi, penerimaan dan pengeluaran, ada penerimaan penggunaan anggaran juga. Lalu laporan desa, di sini ada laporan realisasi anggaran desa, neraca, dan CALK desa. Oke, standar akuntansi yang ada di Indonesia ini disusun pertama kali oleh Pra PAI tahun 1973, lalu mengadopsi IAS mulai PSAK 1994, mengambil yang relevan aja, jadi tidak semuanya diadopsi. Lalu ada harmonisasi IAS dari tahun 94 sampai 2007, lalu di konvergensi ke IMRS tahun 2010, efektifnya itu tahun 2012 ya. Terus ada update itu SAK sampai dengan 2014, efektifnya 1 Januari 2015. Lalu ada update lagi PSAK sampai dengan tahun 2017 yang efektifnya 1 Januari 2020. Ini berikut adalah istilah-istilah SAK ya. Di sini ada SAK baru, SAK revisi dan penyesuaian. Yang barunya itu terkait pengaturan baru, misalkan PSAK 69 dan 70. Lalu pengaturan lama namun berbeda sangat substansial, misalnya ada PSAK 65 tentang laporan keuangan konsol yang menggantikan PSAK 4 ya, laporan keuangan konsol. Terus PSK revisi ini pada SAK tentang pengukuran, penyajian, dan pengungkapan, misalnya PSAK 24 revisi tahun 2013 dan SAK 1 revisi 2013. Oke, ini ada statusnya SAK 2016. Ini ada amandemen SAK 4 laporan keuangan tersendiri tentang metode ekuitas dalam laporan keuangan tersendiri ya. Efektifnya ini tahun 2016. Ini ada SAK yang efektif di tahun 2016 nih. Ini PSAK yang efektif tahun 2017, diantaranya SAK 24 tentang imbalan kerja, lalu SAK 58 aset tidak lancar yang dimiliki untuk dijual dan untuk operasi yang dihentikan. Ada SAK 60 dan SAK 3 ya. Ini SAK yang efektif tahun 2018 sampai 20. Ini ada SAK 69 tentang agrikultur. Ini tahun efektif 1 Januari 2018 sampai SAK 73 tentang sewa itu efektif 1 Januari 2020. Di sini ada proses penyusunan SAK, identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar. Jadi sebelum penyusunan SAK, mereka akan mengidentifikasi isu-isu apa saja yang berkembang di lapangan dan nanti akan dikembangkan menjadi suatu standar baru. Konsultasi isu ke Dewan Konsultatif SAK, lalu membentuk tim kecil dalam DSAK atau Dewan Standar Akuntansi Keuangan, melakukan riset terbatas sampai ke sosialisasi standar. Nah, selanjutnya ada ini hierarki GAAP atau PABU ya, prinsip akuntansi berlaku umum menurut SAK. Di tingkat 1 ini ada pernyataan syarat akuntansi keuangan dan pernyataan ini dibuat oleh IAI. Ini landasan konseptualnya. Di sini ada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan bagi PPLK. Di sini berisikan tujuan dan sistem yang digunakan oleh Dewan untuk menetapkan standar akuntansi. Di tingkat 1 ini sudah dibuat oleh IAI. Tingkat 2 ini standar akuntansi
internasional atau negara lain ada bulletin teknis tentang bagaimana cara penggunaan dalam akuntansi keuangan, lalu peraturan pemerintah untuk industri, regulasi, dan pedoman akuntansi. Tingkat 3 di sini praktek konvensi dan kebiasaan pelaporan CFA dan teknis. Selanjutnya lalu jadi rangka prinsip akuntansi konvensional yang berlaku umum. Untuk yang Pabu Syariah, ini landasan konseptualnya agak berbeda. Di sini ada berdasarkan Al-Quran dan hadis, lalu ada fatwa syariah yang berlaku umum. Landasan konseptualnya yang kedua juga ada sama KDP PLK tapi yang syariah, ya, sampai ke rangka prinsip akuntansi syariah yang berlaku umum. Oke, penjelasan hari ini saya cukupkan. Saya ucapkan